Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Terusan Uyai yang pada pagi ini diwakili oleh Bapak Yasin selaku Wakakurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 2 Terusan Uyai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam acara diseminasi budaya positif dan diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk langsung saja Bapak Ibu, untuk acara kegiatan pagi ini sebelum saya mulai, saya mohon sambutan sepatah dua patah kata dari Kepala SMP Negeri 2 Terusan Uyai yang pagi ini diwakili oleh Bapak M. Yasin. Kepada Bapak M. Yasin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita kumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan yaitu calon guru penggerak tentang materi diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya di sini berdiri di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang mana pada pagi hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir dan beliau kemarin telah mengatakan kepada saya tolong besok Bu Titi ada kegiatan, tolong nanti Pak Yasin yang ngasih sambutan. Oke Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya hasilnya yang baik bagi Bu Titi dan tentunya nanti untuk semuanya adalah akan ditularkan kepada sekolah kita. Sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan ditambah lagi guru penggerak yang nantinya akan membawa sekolah ini ke hal yang positif. Saya harapkan kepada guru-guru yang muda-muda yang lain segera menyusul juga ya Bu ya, nanti ya, karena dengan kegiatan seperti ini hal yang sangat positif baik untuk pribadi maupun untuk sekolah kita sendiri, untuk perkembangan kita sekolah sendiri. Saya kira tidak perlu saya panjang lebarkan, sambutan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yasin atas sambutannya. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka bersama-sama agar acara ini berjalan dengan lancar. Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Baik Bapak Ibu, langsung saja di sini. Kalau kita melihat tayangan ada judul diseminasi budaya positif. Di sini sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya diamanahi oleh BGP Balai Guru Penggerak untuk dalam rangka penyebaran budaya positif di sekolah. Kemudian Pak Saf juga kemarin menyampaikan bahwasanya kita akan ada monef, dan di sini salah satu aksi nyata dari PMO kita sebagai sekolah penggerak yang ditunjuk sebagai salah satu sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Boleh saya minta bantuannya untuk kita beriang-riang sedikit Bapak Ibu? Kalau saya sampaikan semangat pagi, luar biasa, aku bahagia. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya. Saya mulai Bapak Ibu. Semangat pagi, luar biasa, aku bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi di sini saya hanya ingin bersharing ilmu Bapak Ibu, berbagi wawasan
share, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu. Untuk berikutnya, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Berikutnya Bapak Ibu, saya punya ada 3 pertanyaan. Kalau di depan menurut Bapak Ibu, hukuman yang pertama, saya punya pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Yang lain ada yang setuju? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Setiap kita ada mempunyai pendapat masing-masing ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Saya punya games, Bapak Ibu bisa berpasangan dua-dua. Dalam games tersebut, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka yang atas ya Bapak Ibu. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda, di dalam kepala Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya dalam kehidupan Anda. Yang tugas B, pasangannya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan dari temannya. Boleh dengan cara membujuk, menghardik atau dikritikin ya kalau dalam bahasa Jawanya, mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan tersebut. Coba lakukan kegiatan tersebut dan secara bergantian masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Ya, silakan Bapak Ibu bisa minta tolong berpasangan. Yang satu mengepal, yang satu nyoba buka. Ya. Coba. Satu kepal, satu buka. Boleh Bu Ida mau mengelitikin, boleh mau ngasih uang ini agar mau buka kepala itu. Coba. Silakan. Jangan tidur, Pong. Ini mau dibuka kasih uang. Ya, gimana? Iya, boleh. Boleh dibuka. Boleh dibuka. Ya, terserah Bu. Nur, dengan sekuat tenaga menjaga kepala ini. Misalkan ini ada cincin. Iya, sudah mencoba permainan dari Cobalah Buka. Setelah Bapak Ibu mencoba bermain, kepala tangannya terbuka atau tidak Bapak Ibu? Terbuka. Bu Esiti terbuka dengan dibujuk? Ya, tapi habis itu mungkin di rumah nanti jarinya sakit semua. Dengan paksaan berarti Bu. Dengan paksaan. Oke, baik. Kemudian Bu Ida gimana? Tadi dibuka? Terbuka. Oh, ini sangat hati Bu Ida menyenangkan. Wah, luar biasa. Pasrah Bu Ida. Oh, Pak Ibu ikhlas.
angkatan ya. Kemudian Bu Maini dan Pak Amrul gimana? Dikritik tadi. Apa dia dikritik? Wow, Pak Amrul tergoda berarti. Baik, Bapak Ibu luar biasa sekali. Nah, di sini dari permainan yang sudah kita lakukan, kita ambil pelajaran. Apa sih yang bisa kita ambil? Jadi ketika kita mengepalkan, kita mempunyai sesuatu, itu yang mengontrol diri kita sendiri atau orang lain? Diri kita sendiri, dari diri kita, dalam diri kita ya Bapak Ibu. Ya, betul sekali. Bahwasanya dari permainan tersebut itu kita kontrol itu ada pada diri kita, bukan dari orang lain. Kemudian di sini Bapak Ibu berdasarkan teori kontrol, betul ya Bapak Ibu saya ngomongnya? Ya. Saya takut kepleset. Baik, di sini dari teori kontrol Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol anak. Kita akan belajar ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif itu sangat bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini tadi ada beberapa alasan kita ya Bapak Ibu dalam permainan mencoba buka tadi. Jadi intinya posisi kontrol itu bukan orang lain yang mengontrol tindakan kita, tapi kita sendiri berdasarkan dari diri kita. Baik Bapak Ibu, berikutnya topik yang akan kita bahas di sini adalah disiplin positif. Kita akan coba bagaimana sih disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Budaya, ada disiplin. Kira-kira untuk budaya itu apa Bapak Ibu? Tegur sapa. Budaya tegur sapa. Ada yang lain berpendapat Bapak Ibu? Budaya itu hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Budaya hasil karya rasa cipta manusia. Ya. Hasil. Betul, Bu? Ada lagi? Oke, baik. Kemudian disiplin Bapak Ibu, kita sering sekali mengenal kata disiplin. Biasanya kata disiplin itu kita asumsi kita pasti ada peraturan, pasti ada hukuman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, baik. Di sini budaya. Ya, betul sekali bahwa budaya adalah suatu cara yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Biasa. Ya, betul sekali Ibu. Tepatnya budaya itu kebiasaan yang sering kita lakukan, kemudian yang dimiliki anggota tertentu, kebiasaan, dan nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Nah, di sini makna disiplin adalah belajar. Di sini makna asal kata dari belajar itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, nih Bapak Ibu yang saya beri cetak merah, itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Ya gitu ya Bapak Ibu, biasanya kita harus disiplin itu patuh, taat peraturan. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Pasti kalau saya nggak disiplin nanti saya akan mendapatkan hukuman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini tujuan dari disiplin positif itu adalah pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan mulia yang mau kita capai apa Bapak Ibu dari disiplin itu? Ya, tujuan yang akan kita capai itu adalah, ya, kita lihat dulu. Disiplin positif menciptakan suatu lingkungan positif dari warga sekolah yang saling mendukung
dari warga sekolah, dan akhirnya karakter itu akan membentuk suatu budaya positif. Betul nggak Bapak Ibu? Betul sekali ya. Kalau kita disiplin positif, melakukan kebiasaan baik, dan otomatis akan tumbuh pelan-pelan karakter positif yang membentuk budaya positif. Nah, dari kita hubungkan karena kita sekarang menerapkan kurikulum merdeka. Di sini kita terapkan dari pendapat filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Kita bisa mencontoh dari luar, yaitu dengan motivasi eksternal. Karena motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar, bukan dalam diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita mengontrol diri? Menggunakan motivasi internal dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulia yang di sini yang mau kita capai adalah nilai-nilai kebajikan dari budaya positif tersebut. Nilai kebajikan, kita sudah punya profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, langsung ke topik yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini kita akan berbicara teori ya Bapak Ibu. Kalau kita mencari teori, mempelajari teori sangat mudah, tapi untuk praktiknya yang agak butuh waktu dan proses, bisa dibilang sulit ya Bapak Ibu, apalagi dengan kondisi siswa kita yang di sini. Tapi bismillah kita coba, mudah-mudahan pelan-pelan ada hasil yang memuaskan. Yang pertama, teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Di situ ada motivasi eksternal yang saya sampaikan tadi, ada motivasi internal. Kalau eksternal itu motivasi yang berasal dari luar. Anak tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, jadi dia bisa menyambung, dia bisa melihat dari contoh yang diberikan temannya. Berarti itu motivasi yang dia dapatkan dari luar. Oh, saya melihat si A kok dia lebih baik, saya mau mencontoh lah. Misalkan datang tepat waktu, masuk kelas tidak pernah membolos, dia mencontoh anak itu. Nah, itu dari eksternal, motivasi dari eksternal. Sedangkan motivasi internal, tujuan dari disiplin positif yang ada pada diri kita. Jadi dengan kesadarannya anak sudah mau menerapkan sendiri. Tentunya yang disiplin motivasi internal itu menghargai diri sendiri dulu. Saya bilang ke mereka, kalau kalian tidak bisa menghargai diri sendiri, bagaimana kalian bisa menghargai orang lain? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi di sini merdeka kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah. Kita merdeka bebas kan ya Bapak Ibu. Nggak harus terlepas dari perintah. Jadi kita mau losnya seperti itu. Tidak. Akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita bisa memerintah orang lain, kenapa kita tidak bisa memerintah diri kita sendiri? Karena kita tadi mempunyai kontrol diri. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kira-kira selama ini yang kita terapkan hanya memberi hukuman jika anak melakukan kesalahan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita memberikan penghargaan jika anak tersebut melakukan sesuatu yang baik. Tapi kita coba lihat, ternyata dihukum oleh penghargaan itu mempunyai efek buruk Bapak Ibu. Penghargaan itu
bisa menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Serta penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik yang ada pada diri kita. Jadi kalau misalkan bagus, kamu nilai kamu PR kamu dapat 100, nih ibu kasih pulpen. Sudah membersihkan kelas dengan baik, nih ibu kasih kamu jajan. Nah, seperti itu dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu bisa menurunkan kualitas kita ternyata. Kualitas peserta didik, penghargaan bisa mematikan kreativitas dan nilai intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu, saya punya tindakan guru nih. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak terlambat lagi. Anak itu terlambat, kita kasih hukuman 100 kali. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu, yang kita sering jumpai ya, karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman bukan Bapak Ibu? Iya, itu hukuman ya Bu ya. Oh ya Allah, Bu Rus sudah menerangkan. Ya kira-kira itu kenapa Bu muridnya kok disuruh menulis 100 kali? Karena ini sering bolos, sering nggak mau ikut upacara. Oh, sering bolos dan tidak mau ikut upacara. Ibu kasih hukuman berupa mencatat 100 kali. Jadi nomor 1 hukuman ya Bapak Ibu. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up. Push up 15 kali. 15 kali ya. Biasanya guru olahraga ya Pak, tapi kita juga kadang guru MAPA lain bisa menerapkan 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Di push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan kita punya siswa mencoret-coret, anak tersebut mencoret-coret kertas temannya. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Luar biasa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke. Oh, hukuman Bu Ida. Oke, baik. Selanjutnya. Nah ini katanya Pak Amrul tadi guru PJOK ini biasanya. Di situ lari mengelilingi lapangan 2 kali, basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, yang terakhir ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Tergantung sih Bu. Kalau sudah kesepakatan bukan hukum. Lihat. Oh, gitu. Iya. Nomor 1 ternyata termasuk hukuman. Yang nomor 2 hukuman. Ketiga hukuman. Nah, mengganti kertas itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan juga konsekuensi. Yang berikutnya murid tidak mengenakan baju seharian hukuman. Serta yang terakhir adalah konsekuensi. Ya, ada yang bisa memberikan pendapat Bapak Ibu? Apa sih kita kok berbicara hukuman atau konsekuensi? Di mana bedanya menentukan hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman itu terjadi secara disengaja. Kalau yang Konsekuensi tidak disengaja. Marah. karena gini, mereka menumpahkan air itu kan tidak sengaja, maka termasuk di dalam Konsekuensi. ya harus Spontan. Analogi Pak Amrul gitu ya. Oke. Ada lagi Pak Amrul?
Ini tambahkan. Iya. Sudah? Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Amrul. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu, aplausnya. Baik, Pak Amrul, Bu Ida. Terima kasih untuk pendapatnya, teman-teman. Jadi saya juga awalnya apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Sebelum saya belajar ini, perasaan saya sama aja, tapi ternyata bisa lihat di situ marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau dihukum. Ya nggak Bapak Ibu? Bersihkan, kamu terlambat, bersihkan kamar mandi. Kayaknya dia malu, dipermalukan. Kemudian merasa bersalah, iya. Marah, jengkel kadang kalau dia nggak melakukan tapi dia dituduh, dikasih hukuman, dia marah. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Jadi gini Bapak Ibu, saya juga kemarin belajar, sama-sama belajar, ternyata bahwasanya untuk hukuman itu justru kita lakukan secara searah atau satu pihak, searah. Tapi kalau konsekuensi, sekarang bahasanya diperhalus dengan konsekuensi, itu dua arah. Artinya anak tahu, kita tahu. Jadi kesepakatan kelas. Seperti itu. Jadi hukuman, misalkan tadi berantem anak tersebut, kita panggil. Ya sudah, kamu tadi ngapain? Berbuat salah kan? Iya. Ya udah kita hukum. Sebagai hukumannya ini. Jadi kita lakukan dalam satu pihak aja, satu arah. Tapi kalau konsekuensi itu dua belah pihak. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas anak-anak. Nah, coba ingat kesepakatan kelas apa yang pernah kita buat. Nah, kita ingatkan lagi. Kemudian baru berarti kalau kamu melanggar ini konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Bisa saya lanjutkan Bapak Ibu? Sepertinya tegang ya. Oke, baik. Nah, berikutnya yaitu tadi ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, ini restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga mempunyai proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin menjadi. Tadi tujuan mulianya yaitu nilai-nilai kebajikan. Pengen nilai apa sih yang pengen diterapkan dan bagaimana sih mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu sebenarnya apa ya Bapak Ibu? Saya juga baru belajar dengan kata restitusi. Itu sebenarnya kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia ganti rugi ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi di sini nanti kita akan belajar materi berikutnya, restitusi kita hubungkan dengan segitiga. Oke. Jadi proses restitusi itu akan membentuk anak memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka. Kurang jelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ambil contoh satu Bapak Ibu. Sesuatu yang hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus memang terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Nanti kita dibuat suatu pilihan, anak bisa memilih sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian yang saya ambil yang, nah ini hukuman. Hukuman gini, dia mau mengatakan peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus membersihkan WC karena kamu sudah terlambat. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu konsekuensi. Kemudian restitusi seperti apa sih bahasanya? Apa yang
Jadi nanti kita fokusnya ke restitusi agar anak itu bisa berpikir bagaimana mencari solusi atas permasalahan mereka. Jadi kalau hukuman itu negatif, cenderung ke negatif, konsekuensi itu cenderung netral, sedangkan restitusi itu nanti cenderung pada positif. Ini yang akan kita cari. Ya, kemudian ciri-ciri restitusi apa sih? Restitusi itu ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu bisa menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mau mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Berikutnya, setelah kita belajar disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, topik selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, belonging. Ini langsung link bahasa Inggrisnya. Yang pertama, yang di lingkar tengah dulu ya Bapak Ibu, survival. Itu artinya bertahan hidup. Bertahan hidup, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya sudah melakukan penerapan dengan salah satu murid saya. Kenapa kamu datang terlambat? Survivalnya, bertahan hidup. Karena saya dari rumah nggak sarapan, Miss. Kemudian saya langsung ke kantin, saya nggak langsung ke kelas karena saya lapar. Jadi kebutuhan dasar dia yaitu bertahan hidup. Karena dia lapar, jadi dia butuh sarapan. Karena dari rumah nggak sarapan, nanti kalau saya nggak sarapan, saya nggak mudeng, saya nggak bisa ngikutin pelajaran. Adanya saya cuma ngantuk. Nah seperti itu, berarti kebutuhan dasar dia itu dia tidak terpenuhi dalam bertahan hidup, yaitu makan. Kemudian ada belonging. Belonging ini rasa cinta, perhatian, dan rasa ingin diterima. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Biasanya ada ya anak yang over confidence, jadi cari perhatian. Ada salah satu anak kita, boleh saya kasih contoh seperti Wahyu 8B yang mengajar. Ya, kemudian dia itu membutuhkan kebutuhan ingin dihargai, ingin diterima. Dia ingin mencari perhatian. Mungkin di rumah dia kurang perhatian dari keluarga, makanya dia ingin mendapatkan kebutuhan rasa kasih sayangnya di sekolah. Kemudian di situ ada power itu kekuasaan, penguasaan. Jadi anak itu biasanya nih ada anak yang mau pede maju ke depan presentasi. Kemudian hasil dia presentasi, hasil dia pede, itu dia pengen dihargai, dia pengen berkuasa dari teman lainnya. Tapi di sini yang diambil positifnya, dia berani untuk presentasi untuk menampilkan percaya dirinya. Kemudian freedom, kebebasan, anak diberi kebebasan untuk memilih Bapak Ibu. Jadi jangan paksaan, kamu harus ini. Seperti pembelajaran kemarin Bapak Ibu, saya selama ini saya paksa dia untuk ini, kamu buat teks prosedur makanan, tapi anak tersebut tidak seberapa tertarik, pengen mencoba yang lainnya. Jadi saya nggak bisa maksakan. Jadi kita harus kasih kebebasan pilihan kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah menyenangkan. Mereka ingin seperti menyenangkan di sekolah itu juga menyenangkan. Bagaimana dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Nah di situ menyenangkan dan mendapatkan pembelajaran juga yang tentunya menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu.
topik berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Betul ya Bapak Ibu? Oke, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di sini yang saya garis merah Bapak Ibu, kita punya 5 posisi kontrol. Nah ini yang kemarin saya coba terapkan. 5 posisi kontrol dalam guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi temankah, menjadi pemantaukah, atau menjadi manajerkah selama ini kita. Ada 5. Kita berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan apa Bapak Ibu? Saya sering melakukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Ya Bapak Ibu ya. Yang sering saya lakukan yaitu penghukum. Oke. Sebenarnya tidak masalah dalam 5 posisi kontrol ini. Boleh saja. Di situ ada apa yang dilakukan guru dari perkataannya. Nggak kelihatan. Oke. Yang sering kita lakukan wajar kalau kita menjadi penghukum. Wajar kalau kita menjadi berperan sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Kemarin saya sempat juga yang paling ideal itu kita menjadi manajer. Saya bilang, Pak, kalau haruskah kita selalu menjadi manajer? Tidak, tergantung kondisi dan situasi. Idealnya memang kita menjadi manajer, tapi bisa juga kita memainkan peran yang lainnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di sini pernyataan siapa yang mengatakan. Nah, contohnya sebagai pembuat rasa bersalah biasanya gini, saya kecewa sekali dengan kamu nak, karena kamu sudah melakukan hal ini. Jadi kita perannya sebagai pembuat rasa bersalah, anak itu jadi merasa bersalah. Seperti itu. Kemudian sebagai perannya sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita hukum. Kamu udah melakukan kesalahan. Hukuman kamu ini loh. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Atau ayolah kalau tidak kamu lakukan nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Nah, itu posisi sebagai teman ya. Kemudian pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mau? Saya ini kadang saya kasih poin Bapak Ibu. Siapa yang mau maju silakan. Nanti saya kasih bintang. Saya pernah terapkan sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer ini yang ideal Bapak Ibu. Manajer bisa mengatur anak sesuai dengan kondisi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Coba sekarang kamu sudah melakukan hal tersebut. Apa sih solusinya? Apa sih penyelesaian dari masalahnya? Jadi anak itu bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sebagai penghukum, kamu selalu paling terakhir datangnya. Contohnya seperti itu. Atau kamu terlambat terus. Nah, itu sebagai penghukum. Sampai sini Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol sudah pernah kita lakukan, peran yang sudah kita lakukan? Sudah semua. Manajer nanti kita coba terapkan ya Bapak Ibu sama. Saya juga seperti itu. Kemudian, nah berikutnya 2 topik terakhir. Yang berikutnya keyakinan kelas. Saya sudah lihat di beberapa kelas sudah ada yang kalau konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Jadi gini Bapak Ibu, saya juga kemarin belajar, sama-sama belajar, ternyata bahwasanya untuk hukuman itu justru kita lakukan secara searah atau satu pihak, searah. Tapi kalau konsekuensi, sekarang bahasanya diperhalus dengan konsekuensi, itu 2 arah. Artinya anak tahu
Jadi kesepakatan kelas. Berikutnya yaitu tadi ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, ini restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga mempunyai proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin menjadi. Tadi tujuan mulianya yaitu nilai-nilai kebajikan. Pengen nilai apa sih yang pengen diterapkan dan bagaimana sih mereka harus memperlakukan. Sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ambil contoh satu Bapak Ibu. Sesuatu yang hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus memang terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Nanti kita dibuat suatu pilihan, anak bisa memilih sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian yang saya ambil yang, nah ini hukuman. Hukuman gini, dia mau mengatakan peraturannya adalah titik-titik, kamu harus membersihkan WC karena kamu sudah terlambat. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu konsekuensi. Kemudian restitusi seperti apa sih bahasanya? Apa yang kamu yakin? Kamu yakin apa tadi? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi nanti kita fokusnya ke restitusi agar anak itu bisa berpikir bagaimana mencari solusi atas permasalahan mereka. Jadi kalau hukuman itu negatif, cenderung ke negatif, konsekuensi itu cenderung netral, sedangkan restitusi itu nanti cenderung pada berikutnya. Setelah kita belajar disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, topik selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama belonging. Ini langsung link bahasa Inggrisnya. Yang pertama yang di lingkar tengah dulu ya Bapak Ibu, survival. Itu artinya bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya sudah melakukan penerapan dengan salah satu murid saya. Kenapa kamu datang terlambat? Survivalnya bertahan hidup. Karena saya dari rumah nggak sarapan, Miss. Kemudian saya langsung ke kantin, saya nggak langsung ke kelas karena saya ada belonging. Belonging ini rasa cinta, perhatian, dan rasa ingin diterima. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, biasanya ada ya anak yang over confidence, jadi kemudian di situ ada power itu kekuasaan, penguasaan. Jadi anak itu biasanya nih ada anak yang mau pede maju ke depan presentasi. Kemudian hasil dia presentasi, hasil dia pede, itu dia ingin dihargai, dia pengen berkuasa dari teman lainnya. Tapi di sini yang diambil positifnya, dia berani untuk presentasi untuk menampilkan percaya dirinya. Kemudian freedom, kebebasan, anak diberi kebebasan untuk memilih Bapak Ibu. Jadi jangan paksaan. Kemudian yang terakhir adalah menyenangkan. Mereka ingin seperti menyenangkan di sekolah itu juga menyenangkan bagaimana dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Nah, di situ menyenangkan dan mendapatkan pembelajaran juga yang tentunya menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya topik berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Betul ya Bapak Ibu?
Oke, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di sini yang saya garis merah Bapak Ibu. Kita punya 5 posisi kontrol. Nah ini yang kemarin saya coba terapkan. 5 posisi kontrol dalam guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi temankah, menjadi pemantaukah, atau menjadi manajerkah selama ini kita. Ada 5. Kita berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan apa Bapak Ibu? Saya sering melakukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Ya Bapak Ibu ya. Haruskah kita selalu menjadi manajer? Tidak, tergantung kondisi dan situasi. Idealnya memang kita menjadi manajer, tapi bisa juga kita memainkan peran yang lainnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di sini pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan. Nah, contohnya sebagai pembuat rasa bersalah biasanya gini. Saya kecewa sekali dengan kamu nak, karena kamu sudah melakukan hal ini. Jadi kita perannya sebagai pembuat rasa bersalah. Anak itu jadi merasa bersalah. Seperti itu. Kemudian sebagai perannya sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita hukum. Kamu udah melakukan kesalahan. Hukuman kamu ini loh. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Atau ayolah kalau tidak kamu lakukan nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Nah, itu posisi sebagai teman ya. Kemudian pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mau? Saya ini kadang saya kasih poin Bapak Ibu. Siapa yang mau maju silakan. Nanti saya kasih bintang. Saya pernah terapkan sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer ini yang ideal Bapak Ibu. Manajer bisa mengatur anak sesuai dengan kondisi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Coba sekarang kamu sudah melakukan hal tersebut. Apa sih solusinya? Apa sih penyelesaian dari masalahnya? Jadi anak itu bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sebagai penghukum, kamu selalu paling terakhir datangnya. Contohnya seperti itu. Atau kamu terlambat terus. Nah, itu sebagai penghukum. Sampai sini kemudian. Nah, berikutnya 2 topik terakhir. Yang berikutnya keyakinan kelas. Saya sudah lihat di beberapa kelas sudah ada yang membuat keyakinan kelas. Terutama untuk wali kelas ya Bapak Ibu. Kenapa sekarang, kalau dulu namanya kesepakatan kelas, kalau sekarang diubah menjadi keyakinan kelas. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Sebelum saya ke keyakinan kelas, saya lihat kelas Bu Ida ya sudah membuat kesepakatan kelas. Saya bisa minta pendapatnya Bu Ida bagaimana proses dalam membuat keyakinan kelas yang sudah Bu Ida terapkan. Untuk kelas saya 9C, pada saat awal tahun pelajaran baru kita dipilih untuk menjadi wali kelas masing-masing. Kebetulan saya ditugaskan di kelas 9C. Lalu kita juga ada yang namanya kesepakatan kelas. Kemudian kita membentuk struktur, kemudian jadwal dan jadwal pelajaran dan jadwal tiket. Di antaranya adalah kesepakatan kelas. Bapak Ibu, untuk kemarin waktu membentuk kesepakatan kelas itu saya bersama siswa-siswi kelas 9C itu berdialog dan berdiskusi. Apa yang harus kita ungkapkan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari selama kita menjadi warga sekolah di 9C. Nah, kesepakatan kelas ini Bapak Ibu, saya
semua pendapat anak-anak beserta konsekuensinya mereka yang inginkan, sehingga dengan berjalannya kesepakatan kelas ini yang kita harapkan bersama adalah adanya kenyamanan dan keamanan di kelas itu, sehingga pada saat proses belajar mengajar atau pada saat mereka istirahat dan lain sebagainya di kelas itu terjadi keluarga yang sangat damai, aman, tentram, sehingga terjadi proses belajar mengajar yang kondusif dengan harapan anak-anak bisa lebih aktif, kreatif dalam menerima pelajaran. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Bu Ida. Give applause, tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, tadi Bu Ida sudah menyampaikan bagaimana proses beliau dalam membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas 9C ya Bu ya. Ya, betul sekali yang disampaikan Bapak Ibu, bahwasanya dalam membentuk keyakinan kelas itu kita perlu berdiskusi dengan anak-anak. Kemudian apa saja yang mereka yakini, yang mereka bisa lakukan untuk membuat kelas itu nyaman, aman, menyenangkan dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu saya punya beberapa kriterianya Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Jadi bukan berdasarkan ngawang, tapi berdasarkan apa yang mau kita laksanakan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum saja yang mereka bisa pahami. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini kemarin yang saya dapatkan dari Lokakarya benar-benar kemudian saya terapkan Bapak Ibu. Jadi dalam membentuk sebuah keyakinan kelas itu menggunakan kalian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, jadi biar anak nggak pusing menghafalkannya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. At the last, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi? Tadi kita sudah belajar restitusi. Ya Bapak Ibu, gimana kondisi yang menciptakan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, restitusi ini ada 3, segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian atau validasi tindakan yang salah juga boleh. Kemudian ada lagi menyatakan keyakinan. Jadi ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Seperti apa dari penjelasannya menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas Bapak Ibu, jadi guru berkata seperti ini. Kalau kita pertama kali yang kita lakukan kalau anak bersalah, kita stabilkan identitasnya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang wajar. Misalkan dia cerita, saya tadi bertanya ke anak saya, nanti saya beri gambarannya Bapak Ibu. Yang pertama guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian siapa yang salah, Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu Bapak Ibu, kita bisa pilih salah satu. Kemudian
Yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu membantu murid mengenal basicnya atau kebutuhan dasar apa sih yang ingin dia penuhi. Tadi kalau untuk menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kalau anak berbuat salah pasti dia akan saya salah. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya, kamu nggak salah. Kita lihat dulu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Kita bisa seperti ini, membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidup. Nah, contoh kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Biasanya kalau anak bertengkar seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Oke, itu untuk validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan normal sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata seperti ini, contohnya untuk menanyakan keyakinan, apa nilai keyakinan yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian kita bisa menggunakan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, atau nilai-nilai kebajikan apa yang kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa sih? Jadi itu yang saya coba kemarin terapkan untuk menyelesaikan masalah. Kita buat 3 segitiga restitusi. Jadi saya tidak mengejudge langsung. Saya panggil, kemudian permasalahannya apa? Saya gunakan yang pertama, biar dia nggak merasa bersalah, stabilkan dulu identitasnya. Tadi bisa kita tanyakan, setiap orang cerita dulu. Dia bercerita, setiap orang itu pernah berbuat salah. Ibu pun juga seperti itu. Kemudian yang kedua, saya coba dengan validasi tindakan yang salah. Betul, hal yang kamu lakukan itu betul sekali. Kamu tidak terima kalau pekerjaanmu dicontek. Kalau saya di posisi kamu, saya juga akan melakukan seperti itu. Tapi, lanjut ke menanyakan keyakinan. Tapi masih ingat nggak keyakinan yang sudah kamu buat apa? Nanti dia akan berpikir sendiri Bapak Ibu. Saya kemarin masih observasi, saya coba. Saya mau studi kasus di kelas saya panggil, saya coba terapkan ini. Ini masih saya observasi. Tapi kalau kata teman-temannya sudah berubah dari sikapnya itu. Saya balikan ke keyakinan yang mereka buat. Nah ini contoh Bapak Ibu, saya tidak kelihatan ya, keyakinan kelas 9E saya buat, tapi ini saya buat di Canva, saya copy agak sulit. Jadi berdasarkan tadi yang saya minta ke anak-anak menuliskan apa yang kalian yakini, apa yang kalian harapkan dari kelas ini. Bu, saya nggak pingin loh di kelas ini rame dan lain sebagainya. Udah tulis aja, nanti ditempel di sticky note. Sudah selesai semua, kita coba ambil. Ini ada ini pendapatnya. Jadi ambil Bapak Ibu, intinya yang mereka sepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Atau kemarin ada yang tanya, kalau guru kelas, saya kemarin juga sempat nanya gitu, kalau guru kelas, paham anaknya karena masuk terus. Nah, kalau guru mapel, seperti apa? Kalau kita yang hanya ngajar di kelas, ketemunya seminggu sekali, gimana? Kalau saya, itu tergantung dibalikan, boleh nggak buat kesepakatan kelas berdasarkan mapel? Boleh. Jadi, buat kesepakatan atau keyakinan kelas, mapel matematika seperti apa? Bahasa Inggris seperti apa? Boleh.
yang sudah dibuat di kelas nggak apa-apa. Ayo coba diingat apa yang sudah dibuat. Seperti itu Bapak Ibu. Saya sih, kalau saya sama dengan apa keyakinan kelas yang sudah kalian buat, cuma saya tambahkan beberapa poin yang berhubungan dengan mata pelajaran saya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan dari apa yang sudah kita pahami pada kegiatan hari ini? Ada Bapak Ibu? Sudah cukup? Cukup ya Bapak Ibu karena waktu sudah siang. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan atau yang ingin ditanggapi, saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, kesempatan untuk kita bisa bersama-sama berdiskusi dalam budaya positif. Harapannya semoga sekolah kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Walaupun memang berat ya buat kita Bapak Ibu dengan kondisi anak kita, tapi saya tetap bersemangat. Kita coba pelan-pelan berproses. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Di sini saya hanya sekedar bersharing, berbagi ilmu dan wawasan kepada Bapak Ibu. Tidak ada maksud apapun. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa yang kalian dapatkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Titi, mudah-mudahan nanti akan menjadi yang jadi apa diterapkan di sekolah kita. Saya Ibu Ida dari SMP Negeri 2 Tusanuyai. Setelah tadi mengikuti kegiatan dari budaya positif yang disampaikan oleh Bu Titi, di sini saya mendapatkan berbagai macam penjelasan tentang budaya positif dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi warga SMP Negeri 2 Tusanuyai.